Jadi kami dari kelompok 9 kelas B Pancasila akan menceritakan keseruan kami selama di Museum Kota Makassar. Sebelum itu kami akan mengenal diri terlebih dahulu. Saya Rifandi. Saya Tirsi. Saya Mia. Ya, itu dia perkenalan kami. Tentu keseruan kami di vlog kami. Muhammad dan Patompo dilahirkan pada tanggal 16 Agustus 1926 di Lembah Binuang yang sekarang disebut Polewali di ibu kota Kabupaten Polewali Mamasa di Provinsi Sulawesi Selatan. Ayahnya bernama Puang Bakidu, adalah seorang pedagang besar keturunan bangsawan serta seorang pemuka agama yang berasal dari Repang dan Wajo. Ibunya bernama Andi Bese Mepa, adalah seorang keturunan raja di Kerajaan Binuang. Neneknya bernama Andi Paenronggi yang merupakan raja di Kerajaan Binuang. Nama kecil dari Patompo adalah Andi Sapewali, yang dibesarkan oleh ibunya sendiri dan mempunyai kakak kandung yang bernama Andi Iskandar yang juga kelahiran Binuang pada 17 Desember 1923. Kibarkan merah putih. Bersama rekannya yaitu Adjomen alias Patompo berkeliling memberitahu semua rakyat di daerahnya bahwa Indonesia telah merdeka. Polewali Mamasa sebagai bagian dari negara Indonesia harus siap-siap untuk mempertahankan kemerdekaannya yang baru saja diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Sejarah mencatat bahwa yang menjadi wali kota Makassar adalah Patompo dan prosesnya berjalan mulus, semua pihak berpihak dengannya dan menyatakan dukungannya. Padahal di kalangan partai biasa sering timbul ketidakcocokan dan ketidaksamaan bahasa. Masing-masing tidak ada yang mau mengalah bahkan melakukan hal yang tidak terpuji. Patompo merupakan wali kota yang ke-6 yang merupakan kolonel TNI. Pada tanggal 8 Mei 1965, Patompo resmi dilantik sebagai wali kota Makassar. Gebrakan revolusioner sebagai manifestasi dari ide-ide atau gagasan dari Patompo yang menyadari bahwa kota Makassar hanya dapat dibangun oleh fondasi dengan pemikiran tangguh dan kemauan bersama sebagai pilarnya. Maka para tokoh masyarakat dan wartawan dipilih sebagai mitra kerja. Kondisi kehidupan yang semakin kondusif bahkan semakin cenderung memprihatinkan sehingga Patompo menciptakan aneka perubahan. Namun perjalanan Patompo tidak semulus yang diinginkan karena Patompo harus dihadapkan pada sejumlah persoalan yaitu kondisi keuangan, kondisi sosial ekonomi, hingga masalah perkataan dari sebagian orang yang tidak baik yang menganggap bahwa ide-ide Patompo tidak hanya sebagai impossible dream belaka dan tidak akan menjadi sebuah kenyataan. Keberhasilan Patompo menyebabkan beliau mampu mewujudkan cita-cita kota Makassar secara restoratif revolutif, di mana berbagai lapangan kerja mulai terbuka, perekonomian berjalan lancar, dan pengadaan siaran TV yang dilakukan dengan kerjasama dengan entrepreneur asal Jepang yang bernama Dr. Skodo. Berdasarkan master plan yang dirancang, maka kota Makassar dibagi atas 5 kawasan, yaitu kawasan Kota Lama, kawasan Panakukang, kawasan Biringkanaya Timur, kawasan Biringkanaya Utara, dan kawasan Marisun.